pengajaran teori homiletika kita diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, Injil kebenaran, dan percaya bahwa seperti yang seringkali diucapkan dalam doa deklarasi dan suci, hari-hari ini Tuhan sedang membuat sebuah urapan atau ya, karena hari-hari ini kita sedang memasuki di mana Tuhan sedang mempersiapkan ya semua alat-alatnya, dan alat-alat itu adalah termasuk saya dan saudara semuanya. Kita menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang sedang mempersiapkan jalan dan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kedatanganku nanti itu tanda-tandanya adalah salah satunya firman Tuhan itu akan diberitakan di seluruh bumi. Dan kita harus menggenapi amanat Antikristus, yaitu kita pergi memberitakan Injil, membaptis mereka, dan kemudian mengajarkan mereka nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Injil kebenaran kalau kita tidak diperlengkapi. Oleh sebab itu saya berdoa supaya lewat kelas ilmu homiletika hari ini atau hari-hari yang sudah kita lewati dan ke depan, kita sudah dipersiapkan sebagai seorang yang bisa memiliki seni dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya berkhotbah itu sesuatu yang indah ya, kalau kita tahu caranya, kita mengerti bagaimana mempersiapkan sebuah teori dalam mempersiapkan khotbah. Memang seperti beberapa anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang mereka dipakai oleh Tuhan secara natural ya. Secara natural artinya mungkin tidak punya kesempatan untuk sekolah teologi ya, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberitakan Injil kebenaran atau Injil Kerajaan Surga itu. Dan Tuhan memakai dengan gaya mereka masing-masing ya. Kita melihat misalnya di kelas ini saja yang kita sudah dengarkan khotbahnya tentang Ibu Susi yang kapan hari juga menyampaikan khotbah. Ya, Ibu Susi mungkin tidak berkesempatan untuk sekolah secara sekolah sungguhan di dalam teologi ya maksudnya, tapi Tuhan bisa memakai ya untuk menjadi seorang pengkhotbah yang baik ya saudaraku. Tapi memperlengkapi itu juga sangat penting. Karena itu mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita selalu berkata, saya tidak selalu berkata, saya ini juga murid yang sedang belajar. Ketika saya menyampaikan materi, saya sebenarnya juga sedang belajar kembali ya bagaimana menjadi seorang yang memiliki kesanggupan, kemampuan dalam menyampaikan sebuah materi khotbah. Karena itu mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memakai kehidupan kita semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang memakai kami. Oleh sebab itu kami membiarkan, kami mengizinkan Tuhan untuk intervensi secara penuh dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami tidak berdaya, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami memohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam kelas homiletika hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menyatakan kemurahan dan kasih setia kepada setiap kami semuanya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau sedang mempersiapkan setiap kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil kebenaran Kerajaan Surga. Sebab itu Tuhan beri kepada kami hikmat dan juga hati yang rela untuk diajar dan dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara ini yang dengan tekun mengikuti dari sejak hari pertama sampai hari ini dengan pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh diperlengkapi lewat setiap kebenaran yang kami dengarkan. Setiap hari Senin di tempat ini kami mau jujur, diam, dekat di kaki Tuhan sebagai seorang murid. Tuhan memberikan kepada kami hati seorang murid, pikiran seorang murid, telinga seorang murid, dan mata seorang murid yang selalu mata kami tertuju kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, tadi saya dengar sebuah kesaksian, walaupun tidak secara langsung, tapi bagaimana Tuhan melawat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, belum lewat pengajaran, belum lewat ibadah, belum lewat doa, tapi mereka tiba-tiba minta dibaptis karena mereka melihat Tuhan. Ya, pesan ini menjadi sebuah konfirmasi dari apa yang disampaikan oleh Pak James Ong yang kapan hari berkhotbah tempat ini. Ya, bagaimana beliau menjelaskan esensi dari ibadah adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya, itu sangat penting. Kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan, maka khotbah tidak jadi penting, pujian juga tidak jadi penting, musik juga tidak jadi penting. Karena orang yang bertemu dengan Tuhan itu dia akan mengalami sesuatu yang sangat berbeda. Ya, orang bisa dijamah lewat pujian. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika kita sedang mengadakan ibadah penghiburan di rumah Pak Pairan atau kakak ipar dari Pak Mujiantoro, ketika kita sedang menaikkan sebuah pujian, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang berhenti. Dia naik sepeda motor, lalu kemudian dia berhenti dan dia tanya, "Pak, saya kok mendengar lagu-lagu ini kok indah. Saya kepingin mendengarkan lagu, boleh tidak saya mendengarkan kelanjutan pujian-pujian?" Dan dia cerita bagaimana ketika dia lewat dan tiba-tiba dia mendengar nada surga, dan kemudian dia mengalami pada saat itu perjumpaan dengan Tuhan lewat pujian itu. Lalu kemudian dia tanya, "Boleh tidak saya banyak cerita, saya banyak tanya tentang kekristenan?" Lalu ditanya, "Rumahnya mana, Pak?" "Ngawi." "Oke, Pak, Bapak boleh datang ke tempat ini, Bapak juga boleh datang ke gereja di sekitar Ngawi. Bapak boleh datang dan konsultasi dengan gereja di sekitar Bapak, atau temui seorang hamba Tuhan di sana. Bapak bisa tanya-tanya tentang kekristenan." Jadi sebagai Tuhan, orang bisa dilawat oleh Tuhan itu lewat berbagai cara. Orang bisa didatangi Tuhan lewat mimpi dan banyak cerita dan orang bertobat. Orang bisa percaya sama Tuhan ketika dia sakit dan didoakan dan dia sembuh, dia mengalami ya sesuatu dari Tuhan. Orang juga bisa dibentuk dan juga menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Tuhan juga lewat ini khotbah. Ada banyak orang-orang yang lewat khotbah mereka kemudian diselamatkan hidupnya. Nah, karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mempelajari banyak hal. Kita sedang
masuk pada bagian tujuan khotbah. Yang pertama kita sudah membahas membawa jemaat mengenal Tuhan dengan benar. Jadi khotbah itu punya tujuan. Khotbah tidak sekedar kita sedang menyampaikan materi sebuah khotbah, tetapi khotbah itu ada tujuannya. Ya, tujuannya yang pertama ini membawa jemaat mengenal Tuhan dengan benar. Bagian A kita sudah bahas, manusia perlu mengenal Allah yang penuh dengan kasih, namun juga perlu mengenal keadilan dan hukuman Allah agar manusia berhati-hati dalam hidup di dunia ini. Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kita mengenal Tuhan secara lengkap. Istrinya Ayub itu tidak mengenal Tuhan secara lengkap. Dia mengenal Tuhan dari sisi kebaikannya. Tapi ketika Tuhan ambil seluruhnya, Tuhan izinkan Tuhan ambil seluruh fasilitas hidupnya, dia marah. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan secara utuh. Nah, kekristenan harus mengenal Tuhan secara utuh. Ini yang perlu kita ajarkan kepada jemaat. Ya, jangan cuma hahaha khotbah dengan kelucuan yang dibuat sedemikian rupa sampai jemaat cuma ingat kelucuannya saja. Ini bahaya. Karena itu khotbah yang benar itu, ya, orang punya gaya masing-masing memang, tapi saya berharap setiap seorang hamba Tuhan yang berkhotbah bukan menampilkan kelucuan di dalam sebuah khotbah itu kemudian mendominasi sedemikian rupa sampai orang cuma ingat kelucuannya, bukan esensi atau tujuan khotbah dari apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Jadi mari kita mengenal Tuhan itu secara utuh. Ya, Ayub mengenal Tuhan secara utuh, walaupun dia sempat protes setelah dia dicobai oleh iblis itu, ya, dan Tuhan mengizinkannya. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada jemaat. Bukan hanya kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan ini, mengenal Tuhan secara utuh, tetapi juga jemaat harus memahami ini. Karena apabila kita tidak menceritakan hal ini kepada jemaat satu kali nanti akan bersikap seperti istrinya Ayub. Ya, dia cuma menerima bagian yang baik, tapi bagian yang tidak baik yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kemudian mereka jadi protes. Kenapa? Karena Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan yang kok Tuhan tidak adil justru. Padahal Tuhan itu menegakkan keadilannya. Ya, makanya kita harus mengenal Tuhan secara benar. Roma 11 ayat 22 mengatakan, perhatikan Allah, ya, dalam sisi kebaikannya, tapi juga sisi dari kekerasannya. Ya, dia keras untuk menghukum orang-orang yang tidak taat, tapi dia baik untuk orang-orang yang mengasihi dia. Ya, itu yang harus kita beritakan. Jadi tujuan seorang pengkhotbah yang pertama adalah harus membawa jemaat mengenal Tuhan secara utuh dengan benar. Ya, lalu ada seorang penulis buku Man of God, seorang yang sudah sangat memberkati lewat tulisan-tulisannya. Ya, beliau dikenal dengan singkatan A.W. Tozer atau Aidan Wilson Tozer, ya, seorang pengkhotbah, seorang penulis buku rohani yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam bukunya Man of God, beliau berkata seperti ini: kepastian bahwa Allah itu selalu berada di dekat kita, lebih daripada pikiran dan diri kita sendiri, seharusnya memberikan kebahagiaan batin kepada kita. Artinya apa? Khotbah itu bertujuan agar manusia mengenal Allah dan mengenalnya semakin hari semakin baik. Ingat ya, Tuhan itu ada di dalam kita. Ya, Tuhan itu ada di dalam kita. Dia tidak sekedar ada di samping kita, di kanan kiri kita, di depan dan di belakang kita. Sekalipun memang ada pujian itu, dia ada di samping kanan kiri kita, dia ada di depan dan di belakang kita. Tapi sebenarnya Yesus Tuhan kita atau Roh Kudus itu ada di dalam kita dan ada ayatnya itu sebetulnya. Ya, saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Ya, sesuai dengan permintaan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu sebagai penolong yang setia itu, dia menolong kita, dia menyertai kita, dan dia berdiam di dalam kita. Nah, kalau Tuhan itu berdiam di dalam diri kita, dia lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Ya, dia ada lebih dekat, lebih mengenal dari pikiran kita. Sebab itu
Ayo kita mengajarkan kepada jemaat bahwa Allah itu mengenal kita, dan kita harus juga mengenal Tuhan itu semakin hari semakin baik. Ya, sebab kalau kita ajarkan hal-hal ini, jemaat tidak bisa macam-macam lagi. Oh ya, kalau saya melakukan hal-hal yang salah, kalau saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan itu ada di dalam diri saya. Ya, orang bisa dikelabui, orang bisa tidak ngerti. Istri saya yang selanjang dengan saya tidur, dia tidak tahu apa yang saya lakukan. Atau sebaliknya, ya, saya yang hidup seranjang serumah dengan istri saya tidak tahu apa yang dilakukan istri saya. Saya tahu sebatas yang saya tahu. Saya tidak tahu sebatas yang saya tidak tahu. Ya, ketika dia di luar rumah atau saya di luar rumah, saya melakukan apa dia tidak tahu. Tetapi Tuhan ada di dalam diri kita. Itu yang membuat kita akan berhati-hati dalam hidup ini. Ya, karena itu pengucapan kata kita itu harus terkontrol dengan baik. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang sama dengan orang-orang dunia keluarkan. Ya, makian, umpatan, ya, kalimat-kalimat yang menyakiti, kalimat-kalimat yang melukai, kalimat-kalimat yang merendahkan, itu tidak boleh lagi dalam mulut kita. Kita harus keluarkan bahasa-bahasa yang baru, yakni bahasa kasih. Amin. Yang menguatkan, meneguhkan, dan memberikan kehidupan. Itu yang harus kita ajarkan. Ya, pada saat beribadah, Tuhan secara pribadi akan berbicara lewat khotbah yang disampaikan, sehingga membawa jemaat semakin dekat mengenal Tuhan, serta selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita harus sadar sebagai seorang pengkhotbah, jemaat itu bisa dilawat. Ya, lewat khotbah yang kita sampaikan, kita harus punya keyakinan bahwa apa yang saya sampaikan ini, saya bertujuan supaya membawa jemaat itu semakin dekat mengenal Tuhan dan selalu bersandar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu tujuan dari khotbah kita. Jadi jangan berkhotbah tanpa tujuan, sama seperti orang bepergian tanpa sebuah tujuan yang jelas. Ya, mau kemana? Ya, saya mau ke barat. Ya, ke barat kemana? Ya, pokoknya jalan-jalan aja. Itu tidak ada tujuan. Ya, jadi seorang pengkhotbah itu harus punya tujuan. Tujuannya kita minta sama Tuhan bahwa arah khotbahku ini untuk membawa jemaat itu semakin mengenal Tuhan dengan benar. Ya, itu yang pertama, tujuan dari sebuah khotbah yang kita sampaikan. Yang kedua, tujuan dari khotbah adalah memberitakan Yesus Kristus dan karyanya yang sudah genap dan sempurna. Ya, di beberapa pembukaan yang lalu saya sudah sampaikan, jangan ceritakan keberhasilan diri sendiri lalu kemudian itu menjadi sebuah inti dari cerita khotbah kita. Ya, karena sebenarnya yang perlu kita beritakan adalah Yesus Kristus, karyanya, kuasanya, ya, dan kehendaknya, tujuannya Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, yakni mati buat kita semuanya. Dan itu sudah genap, sudah sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat bagian yang pertama. Alkitab berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Jadi saudara dikasih Tuhan, orang waktu mendengar khotbah kita, ya, yakinlah, percayalah. Yang jelas khotbah itu kita gumuli dalam doa, kita persiapkan dengan baik, kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan, kita mempersiapkan materi khotbah dengan baik, ya. Kita punya keyakinan bahwa apa yang kita sampaikan, firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang kita ucapkan, ya, itu akan membawa jemaat memasuki dimensi Allah, dimensi ilahi, dan mereka masuk ke dalam dibawa kepada kehidupan yang kekal, sehingga mereka terlepas dari hukuman, mereka dipindahkan dari maut kepada kehidupan. Ya, jadi tujuan khotbah itu seperti ini, saudara. Memperkenalkan Kristus, memberitakan Kristus dan karyanya yang sudah genap dan yang sempurna sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, karena itu Yesus mati di kayu salib, dan satu kalimat yang diucapkan lewat Yesus, perkataan Yesus adalah beliau berkata, Telestai. Tetelestai, ya, Tetelestai artinya sudah selesai.
Nah, bagian yang kedua, sebagaimana Yesus menginginkan agar para pengikutnya memberitakan Injil, maka melalui khotbah seharusnya pribadi dan karya agung Yesus Kristus yang sempurna, yang merupakan inti berita Alkitab, itu yang diterangkan, dijelaskan secara jelas supaya manusia bisa mengenal Yesus dengan benar. Ya, jangan pernah mengambil waktu kebenaran firman Tuhan itu untuk kepentingan pribadi kita. Karena ada banyak saudaraku orang-orang mencenderakan keberhasilan itu mendominasi berita Injil. Itu buat saya, kamu sedang salah berkhotbah. Ya, kalau kamu memang mencenderakan keberhasilanmu, ambillah waktu untuk bersaksi, bukan berkhotbah. Berkhotbah itu menyampaikan Yesus Kristus, kuasanya, karyanya, ya, yang sudah menang atas maut, sudah terjadi genap dan sempurna. Itu yang harus kita beritakan, dan ini merupakan inti berita Alkitab yang harus disampaikan, ya, dijelaskan sampai manusia betul-betul mengenal siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Nah, kalau Yesus itu diberitakan, dahsyat saudara. Ya, kalau Yesus yang diberitakan, firman Tuhan mengatakan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kenapa ada banyak gereja yang sulit mengalami pertumbuhan? Ya, jawabannya jelas dari ayat ini. Jawabannya adalah karena pertanyaannya di gereja itu, siapa yang diberitakan? Siapa yang diagungkan? Siapa yang ditinggikan? Saya percaya begini, kalau Yesus yang diberitakan, porsi Yesus, kuasanya, karyanya yang ajaib dan sempurna itu diberitakan di gereja, hanya nama Yesus, saya percaya gereja itu pasti akan berkembang. Gereja itu pasti akan dipenuhi oleh orang-orang yang datang haus dan lapar akan Dia. Kalau gereja dipenuhi dengan cuman kesaksian keberhasilan seorang hamba Tuhan, buat saya itu bukan sebuah khotbah. Saksilah, tak apa-apa. Ambil waktu khusus untuk bersaksi. Minta sama gembala untuk bersaksi. Saya mau bersaksi ya. Nah, ini secara khusus. Tak apa-apa, sudah cerita bagaimana Tuhan sudah menolong saya, bagaimana Tuhan sudah memberkati saya, bagaimana Tuhan sudah membuat saya dan keluarga berhasil. Ya, tujuannya bukan kesombongan, sekali lagi ya, bukan meninggikan diri sendiri. Kesaksian pun ada batasannya, tidak boleh sembarangan. Ya, kesaksian pun fokusnya harus Yesus yang diberitakan. Jadi mau saksi, mau khotbah, mau nyanyi, mau pujian, mau main musik pun, mau kita datang ke gereja, tujuannya cuma satu, Yesus yang harus diberitakan. Ya, saudara datang ke tempat ini adalah supaya nama Yesus diberitakan, bukan karena saya. Oh, Pak Tim dituju sama Pak Musa, bukan, enggak. Atau Pak Musa supaya setiap minggu itu ada selalu acara-acara di persekutuan doa di tempat ini. Tidak, bukan itu tujuannya. Ya, supaya nama Yesus diberitakan, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan untuk selama-lamanya. Amin. Iya. Jadi Yesus, titik, tidak ada yang lain. Ya, bukan Yesus only. Ya, Yesus only beda sama Yesus titik yang diberitakan. Dulu kalau tidak salah, kamu sudah pernah menyampaikan begitu. Khotbah tentang Yesus titik. Belum. Kristen titik. Belum ya kata. Kristen titik. Jadi Kristen tuh terus gak macam-macam, juga dukun, juga dugem, juga apa segala macam. Pokoknya Kristen titik. Kristen yang berjumpa dengan. Oke. Ya, puji Tuhan. Nah, ini tujuan khotbah yang ketiga. Mengubah jemaat ini sempurna seperti Bapa di surga. Kita punya keyakinan bahwa firman Tuhan itu berkuasa, betul enggak? Ya, bukan karena saya orang berubah, bukan karena kepintaran saya, bukan karena luasnya pengetahuan teologi saya yang mengubah hati orang, enggak. Itu sama sekali tidak mengubah. Saya boleh menguasai materi teologi S1, S2 segala macam.
Tapi kalau bukan kuasa firman yang mengubah hati orang, orang itu tidak akan pernah berubah. Jadi yang berkuasa mengubah hati orang, mengubah hati jemaat, dan menjadi sempurna seperti Bapa di surga, itu adalah kuasa firman yang kita berikan. Karena itu intinya tidak boleh yang lain, Yesus yang harus diberitakan. Ya, sempurna itu dari bahasa Yunani teleos, ya, dewasa atau matang. Yang kedua itu terus menerus. Ya, jadi kalau kita mau mengalami kesempurnaan di dalam Kristus, maka ini yang harus kita lakukan. Kita harus mengikut Dia terus menerus. Kita harus belajar terus menerus. Kita harus memuji Tuhan terus menerus. Kita harus baca firman Tuhan terus menerus. Doa tak berkeputusan. Nah, dengan hal-hal seperti ini, kita sama Tuhan akan dibawa masuk kepada kesempurnaan. Artinya yang kedua adalah orang yang sempurna adalah orang yang dewasa dan matang. Ya, mungkin orang bingung dengan kata sempurna itu. Tapi ternyata dalam bahasa Yunani itu lebih jelas, terus menerus dan dewasa atau matang secara rohani. Ya, orang yang matang secara rohani, orang yang dewasa secara rohani, tertemplak firman Tuhan, bukan marah, bukan protes, bukan nemoni Pak Pendeta dan berkata, Pak, saya tidak setuju dengan pengajaran Bapak. Tidak. Kalau dia tertemplak dengan firman Tuhan, dia datang sama Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, terima kasih Engkau menegur aku hari ini supaya aku berubah, memiliki kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Tidak tunjuk orang lain dan berkata, ini khotbah buat kamu, dengerin tuh. Makanya Tuhan bicara sama kamu seperti itu kerasnya. Kamu sih, nah, tunjuk kesalahan orang lain, tunjuk kelemahan orang lain, dan selalu berkata, ini firman buat kamu, ini firman buat kamu. Bukan orang yang matang dan dewasa rohaninya, dia selalu berkata, Tuhan, terima kasih, Engkau ingatkan aku, Engkau tegur aku, supaya aku jadi orang-orang yang dipersiapkan masuk kepada kesempurnaan yang tinggi. Orang yang matang dan dewasa itu tidak marah terus ketika tidak dijadwal. Ya, ketika jadwal tidak datang, sudah perlu marah. Karena itu bukan tujuan kita. Udah masuk aja dalam persekutuan itu dan nikmati firman Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Orang yang dewasa tidak pernah protes-protes. Orang yang dewasa dan matang itu selalu menerima apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dewasa itu juga artinya berani mengambil keputusan yang baik untuk berubah. Ya, metamorfosis. Itu kita ingat ya kalimat atau kata metamorfosis, perubahan bentuk. Ya, dan satu-satunya mungkin buat saya yang menunjukkan metamorfosis sempurna adalah perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu yang baik. Ulat itu gambaran dari kehidupan lama kita. Ya, ulat itu kan satu menjijikkan. Yang kedua, karakternya ulat itu gatel nih. Ya, kalau kena bulunya ulat kan kita kita bisa gatal. Ya, dulu saya pernah kena ulat bulu, gatelnya minta. Nah, seperti itu kehidupan kita yang lama. Jijiki, gatel no hati. Gatal no pemimpinnya, gatalkan hati Tuhan. Ya, di kongkon rene malah ngono, di kongkon iki malah kuwi. Nah, gatel nih saudaraku. Hilangin itu. Utang gak bayar. Ya, kerling-kerling walaupun dia sudah beristri atau punya suami, matanya masih jelalatan, masih main mata, masih senyum-senyum sama istrinya orang lain. Ya, senyuman-senyuman yang menggoda. Buat saya ini bukan dewasa. Ini kurang ajar. Ya, ayo kita memiliki kehidupan yang mengalami metamorfosis. Dari ulat yang menjijikkan, dari kehidupan yang menjijikkan, dari kehidupan yang gatal kayak tadi, berubah ya pada kedewasaan iman. Kita punya pengetahuan yang benar tentang Allah dan firman-Nya. Kita semakin masuk dalam kesempurnaan, menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Ya, kupu-kupu itu bahkan ada museum kupu-kupu di Malang. Itu ada satu wahana di Jatim Park kalau tidak salah. Itu salah satunya ada satu wahana, kita bisa belajar di situ bagaimana
aneka ragamnya kupu-kupu dengan sayap yang tiba. Mereka memang sudah dimuseumkan, artinya sudah dibuat jadi di air keras gitu sebetulnya, ya, bisa dilihat sedemikian rupa. Tapi kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, apalagi kalau kita tinggal di rumah kita yang sekitarnya itu banyak bunga dan segala macam, itu pasti di situ ada kupu-kupu yang indah, yang menawan. Nah, kehidupan kita harus mengalami ini yang namanya metamorfosis, ya, kedewasaan rohani. Tentu saja seorang pengkhotbah harus mengalami lebih dulu. Bagaimana kita yang tidak dewasa mengajar orang yang juga tidak dewasa. Iki jenenge wuto, nuntun wong wuto, ya kan? Wong gak ngerti tujuan, neng juga mau mencoba untuk membawa orang yang tak ngerti tujuan. Nah, ini. Misalnya saya tak ngerti Surabaya, saya bawa saudara bingung tentang Surabaya, ya kita antarkan ke Surabaya. Kamu tahu? Enggak. Gue ngawur. Orang yang dewasa itu harus dialami. Kedewasaan itu harus dialami seorang pengkhotbah dulu, baru kemudian kita membawa orang-orang yang mendengar khotbah kita masuk kepada kedewasaan yang Tuhan. Ya, Efesus 1:17 tadi. Perubahan itu menuju pada kedewasaan dalam iman, yakni memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah dan firman. Terus menerus, artinya perubahan hidup yang terus berkesinambungan sampai jemaat menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dibangun terus menerus lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya begini. Kalau motivasi kita di dalam melayani Tuhan itu lurus, kalau motivasi khotbah kita bukan karena sesuatu hal yang kita cari, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk mendapatkan A atau B, tapi lurus. Khotbah kita pokoknya saya mau supaya jemaat mengalami Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan akan membuat khotbah menjadi hidup. Ya, tapi kalau kita sudah punya motivasi yang lain supaya saya terima ini, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat pujian, saya dapat ampun, saya dapat, padahal dan khotbahmu mati duluan di tengah jalan. Oh, belum khotbah mati, sudah mati duluan khotbah. Kuasa Tuhan itu akan hilang. Udah lurus aja. Mau dikasih, mau tidak dikasih, puji Tuhan. Kalau tidak dikasih sama pemimpin, nggak apa-apa. Nanti Tuhan itu akan buka jalan. Ya, kamu sudah bekerja, menyampaikan firman Tuhan itu bekerja. Kita sudah melakukan apa yang jadi tugas kita, tanggung jawab kita. Maka percayalah Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada siapapun. Mungkin pemimpinmu karena memang tidak punya duit, tidak apa-apa. Ya, tidak memberikan PK kepada saudara. Saya pun kalau misalnya dijadwal oleh sebuah gereja, yang gerejanya itu sendiri saya melihat jemaatnya itu udah tua-tua, bukan orang-orang yang punya duit banyak. Ya, kalau saya khotbah, kemudian saya terakhir kemudian dikasih amplop, saya selalu berkata, ya, saya terima ya, lalu kemudian saya kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan untuk kepujian diri sendiri, bukan sama sekali. Cuma saya cerita saja bagaimana cara Tuhan memberkati kita lewat jalan-jalan yang kita selama ini tidak pernah pikirkan. Oh, caranya Tuhan itu luas dan sempurna. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ayo kita belajar untuk menyampaikan berita firman Tuhan bukan karena motivasi untuk mendapatkan A dan B, bukan. Ya. Firman Tuhan mengatakan begini, kamu dapat cuma-cuma, bagikan juga cuma-cuma. Ada kan ayatnya? Kita terima cuma-cuma, jadi bagikan secara cuma-cuma. Saya itu dulu pernah waktu masih kuliah di SD Betani Surabaya, masih baru-barunya, masih sekitar 3 bulan gitu berada di kampus itu. Lalu kemudian kita ingin mengundang seorang hamba Tuhan, saya tidak sebut namanya. Ya, beliau cukup terkenal, khotbah-khotbahnya bagus, seorang wanita. Ya, rambutnya cepat. Ya, zaman itu tahun 2005 waktu saya masih menjadi mahasiswa di SD Betani. Untuk chapel itu kita nggak ingin cuman sesama mahasiswa yang belajar khotbah, tapi satu kali saya kepingin mendatangkan seorang pengkhotbah yang pikir saya bisa memberkati ya mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk. Kita coba kita sudah dapatkan nomor teleponnya.
Dan nomor teleponnya itu yang pegang admin, bukan beliau sendiri, bukan pengkhotbahnya. Lalu kemudian saya coba kontak, karena pada waktu itu saya adalah salah satu pengurus juga di Maba. Lalu kemudian saya ditugasi untuk mencari pengkhotbah, dan kebetulan saya mendapatkan referensi seorang pengkhotbah yang baik. Lalu kemudian saya dapatkan nomornya, saya telepon, dan adminnya berkata begini, "Pak, ini untuk keperluan khotbah di mana?" "Oh, ini untuk mahasiswa baru di STT Betani Surabaya." "Waduh Pak, maaf ya Pak, kita tak melayani khotbah di kalangan mahasiswa. Kita cuma khotbah di gereja-gereja besar." "Oh, ya ampun Tuhan, kok bisa segitunya jawabannya ya?" Saya bilang, "Loh Bu, ini justru hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus. Kok kenapa tidak mau?" Ya, memang kami tidak menyediakan PK yang besar Bu, tapi ya tolonglah bisa bisa dilayani. "Oh maaf ya, kami tidak bisa." Rupanya itu sudah menjadi komitmen dari pengkhotbahnya. Jadi kalau yang minta itu mahasiswa baru yang projo-projo S1 itu, kita tolak-tolak aja. Saya kaget sekali. Lalu kemudian saya berkata, "Oh ternyata ya banyak ya hamba-hamba Tuhan kayak gitu. Sudah sama Tuhan ditinggikan, dikasih posisi yang tinggi, dikasih kemuliaan, bukannya merendahkan diri, malah terus jadi orang yang sombong." Saya dulu mendengar ada seorang pengkhotbah juga yang hari ini sangat booming. Sampai hari ini beliau masih dipakai luar biasa. Ya, saya tanya, "Berapa mendatangkan seorang hamba Tuhan ini?" "Waduh, untuk hamba Tuhan ini waktu itu ya, itu udah 10 tahun yang lalu, ya." Itu dia berkata begini, "Untuk mendatangkan hamba Tuhan ini, pada waktu itu saya mengikuti KKR di Pare, dan hamba Tuhan ini yang saya ceritakan ini yang diundang untuk khotbah di sana, KKR, ya, jadi lebih dari 1000. Ya, lalu kemudian saya tanya, iseng-iseng tanya, kira-kira kalau datangkan hamba Tuhan ini berapa PK-nya? Lalu kemudian orang dekatnya mengatakan, untuk mendatangkan hamba Tuhan ini PK bersihnya 50 juta, belum termasuk akomodasinya, hotelnya, transportasinya, tiketnya, dan segala macam, pulang balik. Dan itu dia tidak datang sendirian, dia datang bersama tim, bisa 5-10 orang, dan itu harus ditanggung oleh yang mengundang. Saya bilang, ya Tuhan Yesus, ya betapa sulitnya mendatangkan hamba-hamba Tuhan yang sudah berada di posisi yang luar biasa. Tapi itulah kenyataannya. Ini fakta loh saudara, ini fakta. Kita tidak bisa mengundang hamba-hamba Tuhan sembarangan. Kalau Pak Musa bisa mendatangkan orang-orang hebat yang bisa khotbah di tempat ini, itu makanya kita perlu pakai kita memberikan apresiasi yang tertinggi. Ya, sayangnya ya memang saya berbenturan dengan jam-jam ibadah. Ya, tapi sejauh tidak menghalangi, saya memang rindu. Ada banyak hal-hal yang saya dapatkan waktu seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan di mimbar. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan, termasuk kita semua. Ya, saya cuma pesan saja. Kalau seandainya nanti Tuhan memakai hidup kita, hidup saudara dan saya semuanya, itu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kau sudah mempunyai kapasitas sebagai seorang hamba Tuhan yang kalibernya udah nasional, ya jangan sombong lah. Ya jangan sombong. Apa yang mau dibawa sombong di sini? Apa yang mau disombongkan? Ya, saya pernah membaca sebuah artikel, dari lahir sampai kita mati kita membutuhkan orang lain. Ya, ada orang lahir di dunia tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang semuanya membutuhkan. Kita hidup, kita sekolah, kita bekerja, kita kuliah dan segala macam. Ya, kita membutuhkan orang lain. Khotbah pun juga membutuhkan orang lain. Apa kita mau khotbah sama tembok sendiri ya? Iya kan? Kita membutuhkan orang lain. Jadi kita ini tidak boleh sombong. Siapapun tidak boleh sombong. Ya.
mau S2, S3, STLR, ya tetaplah rendah hati. Semakin engkau dipakai, semakin rendah hati. Nah, semakin engkau semakin rendah hati, Tuhan akan bawa kamu naik tinggi dan kau tidak akan pernah turun di situ. Ya, puji Tuhan. Karena itu, mari kita sama-sama terus belajar sebagai orang-orang yang dipersiapkan. Ya, dewasa itu artinya terus-menerus dan matang secara rohani. Yang terakhir, tujuan khotbah menghibur dan menguatkan hati dan iman umat Tuhan, jemaat, ya, memberikan penghiburan, menguatkan hati, ya, dari jemaat yang kita layani. Ya, pada bagian A dikatakan semua orang pasti memiliki beban hidup dan pergumulan masing-masing, dan mereka membutuhkan kehadiran firman Tuhan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Ya, bayangkan kalau jemaat itu sudah memberikan waktunya di tengah-tengah kesibukannya berdagang, dia punya toko, dia punya usaha, dia tutup di jam itu untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian yang khotbah asal-asalan, yang khotbah tidak mempersiapkan dengan baik. Mereka yang datang dengan beban hidup, mereka yang datang dengan pergumulan, mereka yang datang dengan persoalan masalah, mereka membutuhkan kehadiran Tuhan untuk menjamah hidupnya lewat kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tidak dapatkan. Karena itu buat saya, mimbar itu bukan tempat untuk kita bermain. Mimbar ini hadirat yang harus kita jaga. Ya, oleh sebab itu, jadilah pengkhotbah yang punya tujuan. Salah satu tujuannya adalah kita belajar hari ini untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada jemaat. Ya, jangan bicara terus masalah penghakiman yang tidak habis-habisnya. Jemaat itu tak karena habis-habis. Ya, jemaat jadi jengah. Dia kepingin mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Ya, saya menghargai setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, jemaat sendiri pun juga tidak boleh. Makanya perlu jemaat itu dewasa itu tadi, saudara. Ya. Nah, kalau dewasa ketemu dewasa, ini enak, saudara. Coba bayangkan kalau kita ketemu dengan seorang anak kecil, kita bicara tentang sesuatu yang dewasa, nyambung enggak? Enggak nyambung. Jemaatnya yang dewasa, pengkhotbahnya yang pecah-tilan begini. Wah, itu juga tidak memuliakan Allah. Jadi jemaat yang datang kepada Tuhan harus kita hargai. Mereka itu meluangkan waktu, memberikan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Mereka bisa saja bekerja dan mendapatkan hasil dari pekerjaan. Tapi karena dia sadar, saya harus beribadah, saya butuh kehadiran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan. Tapi ketika sampai di gereja mendengarkan khotbah firman Tuhan, misalnya itu dengan sengaja yang ayat-ayat dipersiapkan untuk menghantam seseorang. Nah, ini kan gereja atau mimbar kemudian dipakai oleh Tuhan untuk terima kasih. Ajang untuk menghakimi jemaat. Mimbar dipakai sebagai tempat untuk menguliti jemaat. Ini tidak boleh, saudara. Mungkin saudara sedang tidak penak hati malah sama seseorang, dan itu adalah jemaat yang kita layani. Kalaupun saudara misalnya sempat berbenturan dengan jemaat, tidak kemudian di mimbar dikuliti loh. Tidak boleh, saudara. Itu namanya dendam. Dengan kita mempersiapkan khotbah-khotbah yang awas kamu ya. Khotbah ini sekali lagi hadirat yang perlu kita jaga. Ya, konsistensi hadirat ini harus kita jaga. Nah, itu motivasi kita dalam menyampaikan khotbah itu harus betul lurus, benar. Tidak boleh yang lain-lain. Kita masuk pada bagian B. Kuasa firman Tuhan itu maha dahsyat dan luar biasa. Kita percaya ini, ya. Kuasa firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Asal kita tadi itu, yang penting motivasi kita lurus, bukan karena kepentingan A, kepentingan B, tapi kita lurus saja. Tuhan bicara apa, Tuhan mau taruh di hati kita apa, itu yang kita khotbahkan.
Ya, dan kita percaya waktu kita menyampaikan firman Tuhan itu, ya, firman Tuhan itu akan bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Sehingga umat Tuhan menjadi kuat dalam menghadapi semua persoalan dalam kehidupannya. Mereka menemukan jawaban, mereka mendapatkan jalan keluar. Ya, tidak hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, tidak gelisah dan panik, namun beriman kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu tujuan kita menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita percaya firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan punya kekuatan yang maha dahsyat. Ya, waktu umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan itu, mereka dibangun, mereka dikuatkan, mereka ditaklukkan, mereka menemukan jawaban dari itu. Itu saudara. Ya, kalau kemudian di gereja dia tidak menemukan jawaban, mereka bisa lari ke tempat yang lain, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu ada satu WA yang di-share. Ya, kamu salah kalau saya salah yang di-share. Ya, di gereja dia tidak menemukan jawaban, malah dihakimi, malah dikata-katain, malah dilemahkan. Lalu kemudian dia karena dia tidak mendapatkan jawaban, dia lari ke bar, dia lari ke tempat di mana dia bisa melepaskan semua beban keberatannya, kepenatan pikirannya. Dia masuk ke sebuah bar. Di situ dia disambut oleh orang-orang di sana yang notabene-nya mereka tidak kenal Tuhan, tapi dapat sambutan yang luar biasa. Tidak usah jauh-jauh pak, sudah tidak jauh-jauh ke diskotik yang mereka memberikan sambutan luar biasa. Di sini aja, di tempat kita terapi, kita disambut luar biasa loh. Selamat datang, waduh, salamnya itu begitu hangat, salamnya begitu manis gitu ya. Kita merasa tersanjung gitu, ketemu sama orang kasih salam, dicium tangan kita. Betul tidak saudara? Waduh, selamat datang, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja, walaupun dengan kata semoga, tapi mereka menyambut dengan luar biasa. Dan kita merasa nyaman di situ. Walaupun beberapa hari ini saya 1 minggu ini off, nggak bisa ke situ karena ada banyak hal yang saya kerjakan. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kembali lagi dengan contoh tadi. Waktu orang ini di gereja tidak mendapatkan sesuatu, justru dihakimi, justru dikata-katai, dia mendapatkan sesuatu yang justru menyakitkan hatinya. Dia pergi ke pub, dia pergi ke tempat-tempat yang kita anggap itu dugem, tempatnya dosa. Tapi justru di sana dapat sambutan. Waktu dia pesan minuman, minumannya tumpah, tidak dimarah sama pembuat minuman atau manajernya. Manajernya tahu kalau tumpah. Oh, dia berkata maaf ya pak, kami tidak menyediakan tempat yang baik misalnya, ya sehingga minuman bapak tumpah. Tapi tenang aja pak, nanti saya ganti. Lalu kemudian dia perintahkan orang-orang untuk ngepel, untuk ngelap, ya, dan minta maaf kepada pengunjung ini, ya, jemaat yang kemudian cari pelarian ke tempat seperti itu. Dapat sambutan yang hangat. Di situ dia mendapatkan sesuatu, malah di sana dia disambut. Di sana dia mendapatkan jawaban malahan. Ya, jangan heran kalau kemudian mereka tidak lagi bergereja, tapi gerejanya pindah ke pub sana, dilayani wanita-wanita, disambut oleh orang-orang yang justru memberikan ketentraman di hati. Gereja justru menjadi tempat penghakiman. Dan itu ada loh saudaraku, saya ngomong seperti ini karena saya melihat berbagai macam gereja. Ya, saya ini keluar masuk gereja itu tidak tahu merek gereja apa saja sudah saya baru masuki. Ya, saya pernah ikut Katolik juga pernah, bukan ikut, maksudnya saya pernah diajar. Ya, ikut ekaristinya mereka. Ya, dilalah, ya, kan itu dapat roti hostinya itu tidak sembarangan ngambil, tapi ngambilnya dari tangannya Romo. Romo itu menggenggam roti, lalu kemudian satu persatu itu maju, jemaatnya itu maju untuk ngambil hosti itu, sambil dia pegang, sambil dia membuat tanda seperti itu. Dilalah, pas saya ngambil, balik sudah ngambil dari tangannya, dilalah, begitu. Saya ngambil, saya balik, saya mau duduk ke tempat duduk saya kesandung, saudara. Rotinya gelundung.
Saya malu saudaraku. Saya dipikir nanti saya tidak menghargai Romo, tidak menghargai Ekaristi ya, perjamuan suci pada waktu itu. Tapi saya malu sendiri juga, karena saya melakukan sesuatu kebodohan walaupun tidak sengaja. Aduh, saya kejar itu yang namanya roti. Ya, sampai masuk ke bawah kursi. Tapi kursinya untuk kursi yang sendiri-sendiri gitu ya. Lalu kemudian saya ambil, saya malu minta ampun, saya minta maaf sama orang-orang di sebelah saya. Saya melakukan itu bukan karena sengaja. Orang-orang bilang gak apa-apa Pak, oh yang namanya gak sengaja ya. Tapi saya merasa berdosa itu pada waktu itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayo kita menjadi orang-orang yang menyambut. Ya di tempat ini juga harusnya ada penyambut-penyambut seperti itu. Kalau saya mau usulkan ya, saudara, ya adalah asal-asal identifikasi dua orang itu di sana menyambut, bro yang masih muda sambutlah, bro apa kabarnya? Oh dahsyat, selamat datang, mari beribadah dengan sukacita. Yang nyambut jangan lemes, yang nyambut lemes. Ya, yang datang ibadah ketularan. Lihat itu orang-orang di sana, ada yang lemes. Oh no, wah semangat menabrak. Bahkan mereka terus mengajak komunikasi dengan baik. Walaupun kita sudah berada di kasur, kita menikmati terapi itu, mereka juga datang ngobrol sama kita. Gimana Pak perkembangannya, gimana sakitnya apa sekarang? Saya ada sambutan-sambutan. Nah mari kita belajar. Orang dunia saja mengerti marketing. Nah kadang-kadang gereja jadi bodoh dalam dunia marketing. Saya punya buku serupa, judulnya itu Gereja Hotel Bintang 5. Wah itu dahsyat Pak. Itu kalau dipraktekkan luar biasa. Jadi gereja itu mengadopsi cara-cara hotel bintang 5. Bagaimana resepsionisnya menyambut, bagaimana resepsionisnya mengantarkan, bagaimana resepsionisnya itu memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, menjaga ketentramannya, menjaga kenyamanannya orang-orang yang menginap di hotel itu kerjakan seperti itu. Wow, luar biasa. Nah itu yang ingin saya sampaikan kepada ini masih ada satu lagi, dua lagi. Membawa jemaat ke dalam kebenaran. Dalam 2 Timotius 3:16 disebutkan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, sehingga ketika seseorang berkhotbah, ia dapat membawa jemaat ke dalam kebenaran melalui firman yang dia beritakan. Ya, jadi ini saudara, firman Tuhan itu kan berkuasa ya, bermanfaat itu artinya dia berkuasa. Yang pertama untuk mengajar, ya, namanya mengajar itu kan dari orang-orang yang kurang ajaran, ya, kita kurang ajaran, lalu kemudian diajar supaya kita tidak jadi manusia yang kurang ajar, itu saja. Supaya kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Bos selamatkan aku. Diajar, firman Tuhan itu berkuasa untuk mengajar kita. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Jadi memang firman Tuhan itu kalau diberitakan dan itu datangnya dari Tuhan, pasti ada orang-orang yang akan tertolak. Itu pasti. Karena tidak semua orang datang dengan hati yang bersih. Ada orang-orang yang datang dengan motivasi yang salah, ada yang melakukan kesalahan dan pelanggaran segala macam, sehingga mereka dikoreksi sama firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu yang kedua itu punya kuasa untuk mengoreksi, menyatakan kesalahan. Wes salah. Nah, firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu seperti cermin. Pernah dengar ya ayat itu Yakobus pasal 1. Firman Tuhan itu bagikan cermin. Ya, cermin itu bicara jujur. Tahu enggak? Firman A. Cermin itu kan ngomong apa adanya. Waktu kita bercermin, rambut kita misalnya ada misalnya kotoran dan itu terlihat banget. Cermin akan memberitahukan kita apa adanya. Dia enggak kemudian mencoba untuk menyenangkan kita lalu kemudian tampilan cerminnya itu nggak ada kotorannya, padahal ada kotorannya. Kan aneh itu, cermin ajaib itu namanya.
Tapi firman Tuhan itu dikatakan seperti cermin. Firman Tuhan itu juga bicara apa adanya. Dia memberitahukan kalau kita salah, ya dia akan bicara salah. Kalau kita benar, Tuhan akan ngomong kamu benar. Jadi firman Tuhan itu seperti cermin seperti itu. Dia bicara secara jujur apa adanya. Dia akan memberitakan kalau kita cemong di sini, cerminan kita juga akan memberitahukan ada kotoran di sini. Nah selanjutnya terserah Anda mau membersihkan atau nambah cemong, ya silakan, itu urusanmu. Tapi firman Tuhan memberitahukan, ini kamu salah, jalanmu salah, kamu lakukan itu salah, kamu tidak mengampuni itu salah, kamu tidak jujur itu salah, kamu utang tidak bayar itu salah, kamu iri hati itu salah, kamu hidup dalam dendam itu salah. Tuhan kasih tahu. Selanjutnya seperti iklannya Aks, terserah Anda. Ya, kamu mau berdamai, silakan. Enggak juga, silakan. Itu keputusan. Kamu mau hidup dalam iri hati, kamu mau tetap hidup dalam kebencian, kamu mau tetap hidup dalam keserakahan, silakan. Itu urusan. Ya, tapi Tuhan mau supaya kita ini berubah. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita yang salah, kelakuan kita yang keliru, tujuan-tujuan hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang diperbaiki. Ya, dan kita izinkan saudara. Ya, jangan malah marah. Aneh kan kalau kemudian kita ditunjukkan kesalahan kita, kekurangan kita di depan cermin, lalu karena kita marah, kok wajah saya ada cemong, kamu mempermalukan saya. Lalu kemudian kita keluar, ambil palu, pecahkan cerminnya. Cerminnya pecah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, apakah itu akan menolong saudara kemudian cemongmu hilang? Tidak. Ya, firman Tuhan tidak pernah rugi. Kamu mau ikut atau tidak, kamu lakukan atau tidak. Yang rugi saudara dan saya sendiri ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga ketika seseorang berkhotbah harus dan membawa jemaat itu dalam kebenaran. Ya. Jadi persilakan firman Tuhan. Makanya saya kepengen juga mengajarkan kepada setiap jemaat, ya, kalau datang kepada Tuhan di gereja itu harus ketemu sama Tuhan. Itu penting. Ya, dan firman Tuhan itu yang akan membersihkan. Ya, Yohanes 15 mengatakan kamu memang bersih oleh karena firman yang diberitakan. Yang keenam, bersaksi. Nah, tujuan dalam berkhotbah yaitu untuk bersaksi, tapi bukan menceritakan keberhasilan kita. Pengkhotbah harus menyampaikan firman Tuhan. Dan pertama-tama yang diterapkan kepada pribadi dan pengalaman seorang pengkhotbah adalah, ya, itu harus kebenaran firman Tuhan, harus Yesus yang diberitakan. Ketika seorang pengkhotbah yang turut bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya, jemaat pasti akan turut merasakan kebaikan Allah. Namun kesaksian yang disampaikan saat berkhotbah haruslah berhubungan dengan pesan firman yang dibawakan. Ya, ada orang saksi mulai dari bayi dia ceritakan, ngapain? Ya, nggak perlu saudara. Ya, kalau saudara mau cerita tentang masa kecilmu, mungkin kamu ditolak, mungkin kamu harusnya mati kepada masa di dalam kandungan, saksikan aja, cerita. Kalau ketemu gini-gini gitu, saya cerita ya, aku begini. Bukan di mimbar. Mimbar itu kesaksian yang masih fresh gitu loh saudara. Ya, misalnya dalam satu minggu yang lalu, misalnya kita nggak kenal seseorang, tiba-tiba kita ditelepon, tanya nomor rekening, dia maksa-maksa, kita pada bilang jangan Pak, jangan, sampai nggak kenal saya nggak kenal sampai. Ya, nah Pak, saya digerakkan oleh Tuhan, saya tahu nomor telepon Bapak dari seseorang, saya nggak mau ceritakan, pokoknya saya mau Bapak terima berkat Tuhan. Nah, ceritakan itu nggak apa-apa, tapi konteksnya harus sama dengan apa yang kita beritakan, temanya. Jangan memaksakan. Kalau juntrungannya kalau khotbah lalu kita ceritakan itu. Jadi khotbah dan kesaksian itu harus searah, sejalan. Ya, ingat sekali lagi, jangan kesaksian mendominasi. Ya, jam pemberitaan firman Tuhan itu Yesus dan karyanya, Yesus dan kuasanya, itu yang harus kita lakukan. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Kita lihat kedahsyatan Allah, kita lihat kekuasaan Allah. Nah, itu yang harus diberitakan.
dari A sampai, misalnya kita punya 3 poin, 3-3 ini bicara tentang kesaksian kita semua. Nah, ini namanya kita sedang dompleng kemuliaan itu kan. Ya, oke. 3 prinsip dalam berkhotbah. Khotbah harus disampaikan semenarik mungkin. Ya, gimmicknya, gaya berkhotbahnya, bahasanya, intonasinya, itu harus menarik mungkin. Ya, jangan dengan intonasi yang datar terus. Ya, apalagi kalau di jam-jam ibadah yang orang udah penat, orang udah waktunya jam tidur, ya kan? Lalu kemudian gaya kita berkhotbah intonasinya datar aja. Saudara-saudara, mari kita lihat Alkitab kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tentang Tuhan adalah jawaban buat kita semuanya. Mari kita baca dengan informasi yang juga biasa, lalu menyampaikan poin-poinnya juga biasa. Saudara, lewat ayat ini kita melihat 3 kebenaran. Yang pertama, Allah itu setia. Yang kedua, Allah itu menyediakan jalan keluar. Yang ketiga, Allah memberikan kepada kita kesanggupan sehingga kita dapat menghidupnya. Lalu kemudian waktu kita melihat jemaat sebagian tertidur. Ada jemaat yang kemudian jatuh Alkitabnya belum gitu. Satu kali di GOP itu juga pernah seperti. Ya, di sebelah saya itu mama, ya kan, dengerin khotbah. Ya, nggak bisa saya salahkan, mau sejak pagi ada di toko, ya kan, sudah pulang-pulang dia harus mandi, datang ke gereja. Lalu kemudian mungkin pengkhotbahnya juga mungkin kurang mantep, ya kan, gaya khotbahnya juga mungkin biasa-biasa saja, nggak bisa membuat suasana segar. Ya, mama ini kemudian dia tertidur. Tidurnya nggak apa-apa, saudara. Yang tidurnya nggak apa-apa. Jatuhnya Alkitab itu yang membuat orang jadi menoleh ke belakang semua. Wow. Ya cuma ketawa, tapi ketawa takut dosa, ya kan? Namanya tuh mengetawain mama. Tapi tidak diketawain yang memang lucu kejadiannya sendiri. Dia bilang sama mama, ngantuk ya saat oleh mak konsentrasi lagi ya mak. Dia bilang gitu. Ya, jangan dipermalukan, kasihan mak. Dia berusaha loh di waktu-waktu yang memang lelah sedang menjaga toko. Sudah mak loh sudah. Karena itu omusan ini kuat-kuatnya wong kerja, ya kan. Mau buka jam pagi sampai malam itu tidak ada masalah. Ini mama kasihan, ya. Jangan sampai Alkitab saudara nanti satu kali yang jatuh gara-gara saudara atur gereja. Ayo kita menjadi seorang pengkhotbah yang semenarik mungkin. Ya, kayak khotbahnya, bahasanya, gimmicknya, intonasi. Kita lihat ya saudara, orang-orang yang kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita. Ya, Pak siapa itu? Sing buat Ode apa dari masih berbanyak di situ. Siapa? Pierce. Persino. Persino. Udah gitu. Kayak khotbahnya. Aduh. Sepanjang khotbah tidak pernah ada namanya dia intonasinya lemah. Tapi berbobot. Duar tidak berbobot. Kesannya nyamuk, saudara. Ya. Jadi kualitas khotbahnya berbobot, materinya khotbahnya berbobot, cara khotbahnya berbobot. Nah, itu bisa dibantu dengan media yang bisa kita dapatkan dari Google saja. Misalnya beberapa kali saya berkhotbah terakhir saya menggunakan alat bantu yang namanya PowerPoint. Ya, hanya untuk membantu saja. Poin-poin yang ditampilkan. Misalnya seperti ini, saya menggunakan PowerPoint. Ini kan cuma poin-poin yang saya catat, saudara. Lalu kemudian saya sampaikan kepada saudara.
Nah ulasannya ya begini, saya ngoceh begini, itu ulasannya saudara. Ya, jadi mari kita belajar untuk menggunakan alat bantu, ya, multimedia sebagai alat untuk membantu kita berkhotbah dengan misalnya PowerPoint. Misalnya juga ada video-video ilustrasi, ya, video-video lucu, video-video motivasi, ya, video-video ilustrasi yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang punya keterbatasan fisik tapi mereka bisa berhasil. Nah, itu kan motivasi, ya. Lalu saya pernah tertarik ada sebuah video ilustrasi kehidupan yang menurut saya luar biasa baik. Ada seorang pengemis. Dia tidak punya rumah, tinggalnya itu ya pokoknya berada di sebuah toko. Misalnya di depan toko inilah katakan. Ya. Dia cuma tidur di situ setiap hari. Lalu kemudian setiap malam itu dia sudah gelar untuk dia bisa tidur. Dia tidak punya rumah, dia orang sangat miskin sekali. Gembel sekali. Lalu kemudian bapak ini diceritakan di video itu bolak-balik diseneni sama yang punya toko. Pak, jangan tidur di sini. Ini membuat kotor saja toko saya dan segala macam. Tapi tiap kali bapak ini tetap berada di situ. Diseneni tetap di situ, diseneni tetap di situ. Bahkan satu kali pernah dia diguyur sama air sama yang punya toko tersebut dengan harapan orang ini akan pergi dan tidak di situ lagi. Tapi ternyata tidak. Bapak ini tidak marah, dia pergi. Lalu kemudian dia ganti baju. Lalu kemudian tidak tahu ya dia mau ganti di mana, dia cuci di mana, tidak tahu. Pokoknya dia menggunakan pakaian yang lain. Malam itu dia tidur di situ lagi. Satu kali bapak ini malam itu tidak ditemukan di situ. Dan ditemukan di situ, terus kemudian besok paginya juga dia tidak menemukan alat-alatnya. Ada sebagian alat-alatnya disimpan di pojok. Tiap kali dibuang, ditaruh di situ lagi, dibuang, ditaruh di situ. Tapi hari itu orang yang punya toko itu tidak menemukan bapak ini lagi. Lalu kemudian dia tanya sama orang-orang di sekitar toko tersebut. Tapi orang-orang toko tersebut tidak ada yang tahu. Lalu kemudian dia berpikir, oh ya, saya kan punya CCTV. Saya coba lihat CCTV saya. Dia lihat CCTV ini. Dan semalam bapak pengemis ini itu ternyata dia habis melawan perampok. Ada 3 perampok yang turun dari mobil mau merampok toko tersebut. Bapak ini menghalang. Sampai kemudian bapak ini ditikam, ya. Tapi akhirnya tidak bisa melanjutkan merampok toko tersebut karena bapak ini jerit-jerit, dia takut. Lalu kemudian meninggalkan bapak itu sendirian di situ. Ada orang-orang di sekitar situ kemudian mendengar teriakan, kemudian datangi kepada bapak ini. Lalu dilihat bapaknya ini sedang mengalami kesakitan yang luar biasa, ada darah di mana-mana. Lalu kemudian dilarikan ke rumah sakit. Waktu yang punya toko ini melihat video CCTV, rekaman CCTV-nya, dia lihat, oh ternyata bapak ini justru melindungi toko saya. Waduh, dia nangis. Dia menangis di situ, dia berkata, Tuhan, aku minta maaf, aku minta ampun. Lalu kemudian dia tanya sama orang-orang di sekitar situ, ada informasi bapak ini dirawat di rumah sakit A. Lalu kemudian penjaga toko ini yang punya toko ini kemudian mendatangi toko ini. Lalu kemudian sejak itu, ya, bapak ini kemudian tidak boleh lagi mengemis. Dia berkata, kamu ikut saya saja, kamu jadi karyawan saja di toko saya. Bapak-bapak tapi masih kuat, ya. Lalu kemudian pengobatan semuanya ditanggung oleh orang punya. Nah, jadi video ilustrasi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari khotbah yang kita sampaikan lewat video ilustrasi ini, ya. Apa yang kita khotbahkan itu dibuat. Mungkin gambar-gambar yang diperlukan seperti yang di sampul saya homiletika itu hanya untuk menandaskan saja bahwa ini loh khotbah saya bicara tentang ini lagi. Ya, itu prinsip yang pertama dalam kita berkhotbah.
Yang kedua, khotbah harus disampaikan sejelas mungkin. Selain menarik, harus sangat jelas, kronologis. Bahasanya harus jelas, mudah dimengerti, pesan firman Tuhan juga harus jelas, alur khotbahnya beraturan. Karena itu tidak salah kalau seorang pengkhotbah itu kemudian membuat kerangka khotbah. Nah, nanti berikutnya kita akan belajar bagaimana khotbah itu. Ya, khotbah itu terbagi menjadi 3. Ya, secara umum ilmu berkhotbah itu ada 3. Yang pertama topikal, yang kedua tekstual, yang ketiga itu ekspositori. Nanti kita akan belajar sama-sama. Nanti di akhir itu nanti saudara saya kasih kesempatan untuk saudara menyusun sebuah khotbah, baik topikal, kemudian tekstual maupun ekspositori. Lalu kemudian apa yang saudara buat itu nanti saudara khotbahkan bersama. Ya, itu masuk pada ilmu kita mempelajari khotbah. Ya, nah wis jagoan, itu Pak saya nanti akan mencoba ya selanjutnya. Ya, tahun berikutnya kan lokal, dicanangkan untuk lokal kan. Nah, saudara harus siap semuanya. Mas Yunus, Mas Felio, ya walaupun nanti ada di Solo, Pak pulang ditunjuk juga harus siap. Ya, jadi seorang pengkhotbah. Ini ya, jadi harus sejelas mungkin. Bahasanya juga harus jelas, ojo koyo wong gremeng. Ya. Ada orang yang khotbahnya gremeng. Ngomong iki ngomong. Tidak jelas. Ya. Cacat di mulutnya ya enggak. Tapi nek ngomong kok gak jelas. Kecuali kalau cacat di mulutnya. Ina, iya ini bagi ini dalam kan mulai terus pada yang umur 13. Ya, tapi kalau saudara dikasih mulut yang bagus, ya khotbahlah yang baik gitu loh saudara, yang jelas. Sehingga pesan khotbahnya, inti khotbahnya, beritanya itu tertangkap dengan jelas. Jangan sampai nanti kemudian dari sekian yang hadir, misalnya 50 yang hadir, kita khotbah di situ 45 nggak ngerti, sing mau abu-abu. Sing ngerti ya khotbahnya tuh. Nah, saudara gagal ini, saudara tidak sedang berkhotbah. Saudara sedang menggumam sendirian. Ya, nggak boleh gitu ya. Maunya khotbah di atas. Yang ketiga, prinsip yang ketiga dalam berkhotbah. Sampai di sini nanti saya akan selesai. Khotbah harus mampu memotivasi jemaat, sehingga jemaat tidak hanya menjadi pendengar, namun menjadi pelaku firman Tuhan. Seorang pengkhotbah harus penuh dengan Roh Kudus, sehingga khotbahnya efektif dan mampu mengubah jemaat ke dalam pertobatan yang sejati. Sebab tanpa Roh Kudus tidak akan pernah terjadi yang namanya pertobatan. Jadi sebenarnya begini saudara, kita ini cuma alat, kita ini cuma sarana. Seorang pengkhotbah harus sadar bahwa dirinya itu hanya sebuah sarana, sebuah alat saja yang sedang dipakai oleh Tuhan. Ya, khotbah kita, suara kita, kalimat kita tidak akan bisa mengubah orang. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu yang mampu mengubah, mengobati, menyembuhkan jemaat yang sedang mendengarkan khotbah. Karena itu mau tidak mau, kita harus melibatkan yang namanya Roh Kudus berperan di tengah-tengah pelayanan kita. Ya, dan kuasa firman Tuhan yang hidup itu. Ya. Ayo kita belajar untuk memberikan motivasi kepada jemaat. Ajar yang benar. Ya, jangan menyembunyikan kebenaran. Nek guru silat ngajari muridnya 99 diceritakan, dikasih tahu. Satu ilmu pamungkas tidak akan pernah diceritakan. Tapi seorang pengkhotbah harus menyampaikan dari A sampai Z apa yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Itu yang disampaikan. Seperti saya ini, saya menyiapkan ini juga habis-habisan juga, saudara. Saya mau saudara ini juga masuk dalam sebuah kelas yang berkualitas. Ini sudah kelasnya S1, saudara. Ya, jadi kalau saudara nanti misalnya berkesempatan, satu kali misalnya berkesempatan untuk masuk S1 teologi ya, dan saudara dapat materi ilmu berkhotbah,
Kira-kira yang disampaikan ya ini, saudara. Nah, kenapa dari awal saya mau menyentuh pengkhotbahnya bukan khotbahnya? Karena buat saya diri pengkhotbah itu sangat penting. Kalau ilmu berkhotbahnya gampang, nanti saudara akan lihat betapa mudahnya seorang itu berkhotbah. Tapi yang sulit itu bagaimana kita sedang mempersiapkan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Sebab manusianya ini jauh lebih penting. Ya, seorang pengkhotbah mau dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan jemaat, membuat jemaat itu mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tampilan pengkhotbahnya ini. Karena itu saya seringkali berkata, khotbah dan pengkhotbahnya itu dua-duanya sama. Khotbah yang sesungguhnya itu ya pribadi orang itu sendiri. Ya, khotbah yang sebenarnya itu adalah mimbar yang sebenarnya itu adalah hidup kita ini. Makanya tadi berkali-kali saya mengatakan bahwa seorang pengkhotbah yang berhasil itu adalah seorang pengkhotbah yang memberitakan hidupnya. Hidupnya yang mengalami Tuhan, hidupnya yang berjumpa dengan Tuhan. Itu yang diberitakan. Dan orang pasti akan dilawat. Ya, Tuhan itu bisa pakai kita lewat caranya masing-masing. Ya, Mas Yunus dipakai dengan caranya sendiri. Caranya Mas Yunus. Nggak usah mengadopsi caranya orang lain. Nanti saudara akan kehilangan identitas saudara. Ya, saya dipakai oleh Tuhan dalam berkhotbah misalnya. Ya, gaya khotbah saya yang seperti ini. Gaya khotbahnya Bu Susiami seperti ini. Gaya khotbahnya istri saya seperti ini. Jadi masing-masing orang dipakai dengan gayanya masing-masing. Dan itulah keunikan Tuhan kita. Dan kita tidak perlu untuk ikut-ikut, oh gayanya Pak Gilbert itu terbaik. Lalu kemudian kita mencoba untuk masuk pada gayanya Pak Gilbert. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau kita mengenakan gayanya orang lain, seperti Daud yang sedang mengenakan pakaian perangnya dari Saul. Makanya Daud tidak mau. Enggak Tuhan, saya nanti tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, gaya saya ya gini, style saya ya begini. Ya, biar dia datang dengan pedang, saya datang dengan nama Tuhan. Saya tidak perlu pakai baju seperti itu. Ya, sebab ketika dikenakan di dalam tubuhnya Daud malah tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, dan tidak bisa leluasa. Gitu. Sebab kalau kita menggunakan caranya orang lain, menggunakan gayanya orang lain, dan kita gagal, kita stres saudara di mimbar itu. Itu saudara. Oh, kita mau cari gayanya Pak Gilbert itu kelucuannya. Waktu kita mencoba gaya yang sama, tapi tidak lucu, stres saudara. Itu di mimbar betul. Makanya tidak perlu mengenakan baju sirahnya Saul itu tidak perlu. Jadilah diri sendiri. Kayak khotbahnya Pak Musa seperti ini ya. Ya memang Pak Musa seperti itu pembawa. Dan Tuhan pakai kita dengan caranya yang unik menurut kesanggupan kita masing-masing. Dan Tuhan bisa pakai kita. Gayanya Paulus disuruh seperti gayanya Daud, tidak bisa Paulus. Daud sebaliknya kalau dia menggunakan gayanya Paulus, dia tidak bisa. Tak jamin tidak bisa. Daud bukan Salomo, Salomo bukan Daud. Daud bukan Petrus, Petrus bukan Daud. Daud bukan Paulus, Paulus bukan Daud. Saya bukan Yunus, Yunus bukan saya. Nah, semua orang punya gaya karakter masing-masing, dan itu yang Tuhan mau pakai. Kemurnian dirimu. Oke ya, dari gaya kita, cara kita, tampilan kita, cara ngomong kita, gimmick kita, ya. Nah, ayo kita belajar untuk menjadi diri sendiri. Tidak perlu menjadi orang lain, ya. Tuhan yang dari surga juga jadi sombong. Jelek dengannya Timotius, tapi kok gayanya kok si namanya siapa namanya Gilbert. Aduh, nanti Gilbert yang dipakai, Timotius tidak dipakai. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung pada hari Senin yang akan datang. Walaupun sebenarnya hari ini saya libur dalam 1 bulan Juli ini, libur semesteran juga.
dan beberapa dosen, beberapa mahasiswa sedang mengadakan mission trip ke Kalimantan Utara, ke Kalimantan juga. Ya, beberapa daerah di Kalimantan dikunjungi. Saya tidak ikut karena saya juga punya kesibukan sendiri. Jadi ya beliau yang mengemban tugas yang aku ini, dan mereka jadi berkat untuk orang-orang Kalimantan. Saya biar jadi berkat di Kota Caruban, dan saudara juga jadi berkat di Kota Caruban. Setidak-tidaknya di keluarga kita masing-masing. Oke, sebelum saya tutup, adakah saudara mau bertanya sesuatu yang apa yang sudah saya sampaikan? Atau mungkin yang lalu-lalu mau saudara tanya? Tidak apa-apa, ini kelas yang memang harus kita bangun dua arah, bukan satu arah. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, saya berdoa supaya saudara semakin nanti dipersiapkan oleh Tuhan. Kita mau ambil komitmen karena tahun depan ya visinya bukan mendatangkan orang-orang dari luar, pengkhotbahnya ya dari lokal lagi. Tapi jangan lupa orang yang lokal pun dipakai oleh Tuhan luar biasa. Amin. Sebab Tuhan memakai orang-orang di sana, Tuhan juga mau pakai orang-orang di sini yang hatinya terbuka, yang mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa kepada kita berdoa. Haleluya.